Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi walafiat, bahagia, dan selalu semangat belajar. Baiklah anak-anak, untuk kesempatan pada video pembelajaran kali ini, kita akan bahas tentang masalah siklus air. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah kita akan mengerti masalah air, kemudian kita akan mengetahui bagaimana jalan ceritanya siklus air tersebut. Nah, sebelum kita mencerna masalah siklus air, maka kita akan membahas tentang masalah air. Air itu merupakan suatu zat yang tersusun dari dua atom hidrogen yang masing-masing dihubungkan oleh ikatan kimia tunggal ke satu atom oksigen. Jadi di sini air itu disusun dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen yang membentuk senyawa air, yaitu H2O. Air dapat dalam bentuk gas, kemudian cair maupun padat. Gas, cair, dan padat, maka rumus senyawanya dari air tersebut tetap adalah H2O. Baik itu dalam bentuk gas, dalam bentuk cair yang berupa air, dan dalam bentuk padat yang berupa es, maka rumus senyawa dari air adalah H2O. Air adalah salah satu senyawa yang paling banyak dan sangat penting bagi kehidupan semua makhluk yang ada di muka bumi. Cairan yang tidak berasa dan tidak berbau pada suhu kamar dan memiliki kemampuan penting untuk melarutkan banyak zat yang lainnya. Itulah air. Air ditemukan dalam tiga bentuk yang berbeda di muka bumi ini, yaitu dalam bentuk gas, padat, dan cair, di mana bentuk air tersebut itu tergantung pada suhunya. Air di planet kita mengalir sebagai cairan di sungai dalam bentuk cair, dan samudra dalam bentuk padat seperti es di kutub utara dan selatan. Jadi air atau H2O kalau dalam bentuk cair itu bisa berupa air yang kemudian mengalir di sungai, kemudian di samudra, kemudian di tempat yang lainnya. Kemudian H2O ini juga bisa dalam bentuk padat, yaitu dalam bentuk es di kutub selatan dan juga di kutub utara. Kemudian air itu juga bisa dalam bentuk gas yang berupa uap air yang ada di atmosfer. Air menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan semua makhluk yang ada di muka bumi. Tubuh manusia itu sendiri disusun dari 60-70% air. Penting bagi kita untuk memiliki asupan air yang cukup setiap harinya untuk menggantikan air yang hilang. Sehingga setiap hari kita harus banyak minum air untuk menggantikan air yang hilang dari tubuh kita. Semua makhluk hidup membutuhkan air dalam beberapa bentuk untuk bertahan hidup di bumi. Orang bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan, tetapi hanya bisa hidup beberapa hari tanpa air. Di sini air juga menjadi ragam kebutuhan lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di antaranya fungsi air dalam kehidupan kita sehari-hari adalah yaitu air bisa digunakan untuk mencuci, kemudian air juga bisa digunakan untuk mandi, kemudian air itu juga sebagai habitat bagi hewan-hewan yang hidup di air, sehingga bagi para nelayan yang akan mengambil ikan, mereka akan berada di tempat-tempat yang ada banyak ikannya tersebut, yaitu berada di laut. Kemudian juga ada juga yang kemudian memancing ikan. Terus air juga bisa digunakan sebagai sumber air minum bagi manusia. Kemudian ketika kita beraktivitas, berolahraga, itu juga akan mengeluarkan keringat yang ada kandungan airnya di situ. Kemudian air juga bisa digunakan sebagai tempat rekreasi bagi manusia. Nah, di sini tumbuhan itu juga membutuhkan air
yaitu H2O, di mana H2O tersebut itu akan digunakan sebagai bahan dasar untuk melakukan proses fotosintesis. Proses fotosintesis pada tumbuhan yang menggunakan H2O dan juga ada CO2 dari atmosfer nanti akan menghasilkan oksigen yang akan digunakan oleh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, oleh manusia, hewan, kemudian juga bagi tumbuhan itu sendiri. Selain itu, proses fotosintesis juga akan menghasilkan glukosa, dan glukosa di sini adalah makanan bagi tumbuhan dan juga bagi makhluk hidup yang lainnya yang kemudian memakan tumbuhan dalam suatu rantai makanan. Oleh karena air itu sangat penting sekali bagi kehidupan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, maka air di situ tidak boleh habis. Nah, bagaimana air ini akan tidak pernah habis? Maka kita akan membahas tentang masalah siklus air. Siklus air atau daur air yang dikenal juga dengan istilah siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air atau H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar yang disebut dengan siklus. Jadi di sini nanti H2O itu akan mengalami proses pergerakan dari bumi ke atmosfer, kemudian nanti ke bumi lagi, dan itu tidak akan pernah berhenti selama bumi ini masih ada. Dalam siklus air itu terdapat beberapa macam tahapan. Yang pertama yaitu evaporasi dan transpirasi, yang kedua yaitu kondensasi, yang ketiga presipitasi, yang keempat adalah infiltrasi. Baiklah, kita akan bahas satu demi satu dari setiap tahapan siklus air ini. Tahap yang pertama yaitu evaporasi dan transpirasi. Evaporasi terjadi ketika air di semua permukaan bumi, misalnya air yang ada di sungai, di laut, di air sumur, di danau, di rawa, atau kemudian air yang ada tergenang di permukaan bumi, karena adanya sinar matahari sehingga air tersebut itu akan menguap menjadi uap air yang kembali ke atmosfer. Proses ketika air yang ada di permukaan bumi dan yang lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari, inilah disebut dengan proses evaporasi. Dalam hal ini nanti air itu akan diubah menjadi uap air atau gas sehingga dia akan kembali ke atmosfer. Proses yang kedua yaitu ada transpirasi. Proses transpirasi itu terjadi ketika air yang berada di dalam tubuh tumbuhan itu akan mengalami proses penguapan ke atmosfer menjadi uap air. Sehingga antara evaporasi dan transpirasi ini akan ada perbedaannya. Setelah terjadi evaporasi dan transpirasi, maka akan berlanjut ke tahapan yang kedua yaitu kondensasi. Kondensasi yaitu proses di mana berubahnya uap air yang ada di atmosfer itu akan menjadi partikel-partikel es yang sangat kecil di suhu yang sangat rendah. Kemudian partikel-partikel es tersebut itu akan saling mendekat satu sama lain dan menggumpal, maka terbentuklah awan. Itulah yang disebut dengan kondensasi. Lama-kelamaan, awan-awan yang berada di atmosfer itu mereka akan menyatu atau menggabung sehingga akan membentuk awan hitam. Nah, awan hitam ini lama-kelamaan nanti karena adanya gaya gravitasi bumi yang menarik awan tersebut yang di dalamnya terdapat butiran-butiran es,
pada awan tersebut, akhirnya butiran-butiran es tersebut itu bisa turun ke permukaan bumi. Ketika butiran es tersebut itu turun ke permukaan bumi dan melewati udara yang hangat, maka butiran es tersebut itu akan mencair menjadi air hujan, sehingga dalam bentuk zat cair. Sementara ketika butiran es itu turun ke permukaan bumi dan dia melewati udara dengan suhu yang terlalu rendah, maka dia tidak dalam bentuk air, tapi dia akan bisa dalam bentuk salju, sehingga terjadilah hujan salju. Nah, di sini proses mencairnya awan menjadi air hujan atau air salju, kemudian juga bisa menjadi embun di permukaan bumi, maka di sini disebut dengan proses presipitasi. Presipitasi merupakan tahapan yang ketiga dari siklus air. Kemudian air yang dalam bentuk air hujan maupun salju maupun yang kemudian jatuh di permukaan bumi ini nanti akan meresap ke dalam tanah, disebut dengan proses infiltrasi, sehingga nanti air hujan tersebut akan menjadi air tanah. Kemudian ketika hujan itu jatuh di perairan, di sungai, maka di sini air hujan tersebut juga akan mengalir dari sungai kembali ke lautan lagi. Sehingga proses, kalau kita kemudian melihat setiap tahapannya, yang pertama yaitu evaporasi dan transpirasi. Kalau tadi perbedaannya, kalau yang evaporasi adalah penguapan air yang terjadi di air yang berada di permukaan bumi, sementara kalau transpirasi itu penguapan air yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Uap air yang dihasilkan dari evaporasi dan transpirasi nanti akan menjadi awan, disebut dengan proses kondensasi. Kemudian awan-awan yang kemudian berkumpul nanti akan menjadi awan hitam. Nah, kemudian ketika awan hitam tersebut yang di dalamnya terdapat butiran-butiran es di dalam awan hitam tersebut, ketika ada gaya tarik dari bumi, gaya gravitasi bumi, maka butiran es tersebut itu bisa berubah menjadi air hujan maupun hujan salju yang kemudian kembali ke permukaan bumi. Itulah disebut dengan presipitasi. Kemudian yang terakhir yaitu ada tahapan yang infiltrasi. Sehingga dalam siklus air di sini ada tahapan evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Air yang berada di air tanah maupun yang ada di perairan nanti dia bisa kembali ke lautan, kemudian terjadi proses penguapan kembali ketika ada sinar matahari, sehingga siklus air itu akan terus berlangsung selama bumi ini masih ada. Sehingga air di sini disebut sebagai sumber daya alam yang bisa terbarukan, karena dia bisa diadakan kembali dari proses siklus air ini. Begitulah untuk penjelasan dari siklus air. Semoga bermanfaat dan semoga lebih memberi pemahaman kepada kita tentang masalah siklus air dan juga bagaimana kemanfaatan air bagi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Begitu besar penciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua makhluk yang ada di muka bumi ini akan tercukupi untuk kebutuhan airnya. Dan semoga kita semuanya bisa menjaga sumber daya alam ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara tidak menggunakan sumber daya alam yang berupa air ini dengan suatu kegiatan yang bisa mengurangi keberadaan air di muka bumi ini, sehingga
usaha-usaha kita diantaranya bisa dengan cara banyak menanam tanaman-tanaman, kemudian kita merawatnya dengan baik sehingga di sini sumber air yang ada di muka bumi ini itu juga tidak akan pernah habis. Kemudian juga kita bisa menjaga sumber perairan yang ada di muka bumi ini dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya sehingga ketersediaan air bersih terutama bagi manusia untuk kehidupannya itu juga akan semakin tercukupi. Itu semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.